pemirsa, kembali lagi bersama saya Ade Dorcas dalam acara obrolan pagi. Yang kali ini kita sudah masuk di segmen kedua, dan di segmen kedua ini kami memberikan kesempatan kepada pendengar setia Radio Guntur untuk menyampaikan aspirasi, pendapat atau pertanyaannya terkait topik kita kali ini. Langsung saja bisa telepon di 23455, dan sepertinya sudah ada penelpon. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Kadek Karyana. Iya, Bapak Karyana. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Ya, Om Swastiastu, beli. Ya, sama Pak Putu Kusuma Wijaya. Salam kenal gitu ya. Iya, Pak. Semoga sukses selalu. Saya tadi sudah dengar bagaimana kisah saya sampai ke Belanda ya. Setelah saya dengar, saya sebenarnya mengikuti ini dari Facebooknya sahabat saya ini. Saya sudah berpikir awal-awalnya ini, wah ini bakalan sulit di awal ini. Tantangannya itu dari awal. Satu, itu harus bisa metembang mobil ramu, dan yang tadi disebutkan kan logat itu ya. Itu enggak gampang kalau menurut saya itu. Tantangannya itu dari awal gitu. Nah ini terutama logat beleleng itu seperti tadi dikatakan kan susah, tidak ada logatnya gitu. Seperti ceritanya di almarhum Pak Durpe dulu kan. Siapa yang hijau gitu kan tidak mungkin di sini gitu. Nah, artinya bahasa beleleng yang sepertinya tanda kutip kelihatan kasar, tegas dan apa adanya itu susah itu. Nah, mudah-mudahan casting ini nanti sampai November gitu ya. Yeah. Mudah-mudahan bisa menemukan orang yang tepat gitu. Karena betul tadi saya juga dengar kalau Pak Putu Kusuma Wijaya tadi bilang bahwasanya tidak itu saja perannya kan. Ada Songgaling, ada siapa namanya, ada anak raja Metri, kalau nggak salah Metri namanya dulu ya. Metri. Saya dengar waktu kecil ya. Ya Metri. Nah itu kan melibatkan juga Kalianget, Banjarsari sampai ke Teluk Lima itu ya. Ya. Nah inilah seperti yang tadi disampaikan, ini terus terang aja kalau persyaratan seperti itu luar biasa susah, tapi itulah tantangannya. Tapi saya berharap Maestro 2 ini bisa menemukan orang yang tepat sehingga nanti yang tersaji itu yang dua. Saya tunggu ini, jujur aja ini, saya pingin dengan versi beleleng ya. Sementara yang kemarin-kemarin yang saya lihat kan apa namanya versi yang berbeda gitu. Nah ini kalau Putu ini kan sukanya kan yang versinya beda. Bung Karno aja bikin versi beda gitu. Ini terus terang aja itu tenang saya gitu. Sekali lagi selamat berkarya ya, orang-orang beleleng yang produktif dan luar biasa gitu. Saya berharap sedang menunggu itu sampai ditemukannya casting itu, dan tentunya film nanti yang akan digarap dan dipersembahkan pada dunia lah kita bilang nanti berhasil gitu. Mungkin itu saja harapan saya untuk Putu berdua lah gitu. Terima kasih, selamat berkarya, salam budaya. Oke, terima kasih Pak Karyana. Dan kita masih membuka telepon di 23455, dan langsung saja. Iya, halo, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Yang Bu Putu dari Gajah Mada. Oke, Bu Putu dari Gajah Mada, silakan Ibu. Apresiasi dulu kepada dua bapak ya, bukan nak ya. Ya. Dua bapak yang sudah mengangkat tema Layong Tari Jayapurana, yang apresiasi banget. Kemudian tadi dibicarakan mengenai pemilihan atau casting pemain pemeran Layong Tari dan Jayapurana. Yang namanya casting atau pemilihan pemeran yang sudah tidak ragu lagi. Ya, mungkin Bu Putu sebelumnya bisa dikecilkan volume radionya Ibu agar suara terdengar jelas. Sudah Bu ya? Sudah Ibu. Ya, silakan lanjutkan. Dia tidak ragu lagi dengan kepiawaian kedua bapak ini. Cuman yang urun saran, apalagi untuk pemeran Jayapurana harus bisa menembang. Tuh di zaman sekarang ini ngererah anak yang bisa metembang itu agak gampang-gampang susah, karena generasi muda zaman sekarang itu sudah tidak seperti dulu lagi. Cuman sekali lagi yang yakin, tolong diingatkan nama
banyak yang bisa berperan. Kemudian banyak yang bisa bermain film. Cuman untuk mencari peran utama yang metaksu, niki yang nggak susah, yang metaksu untuk memerankan peran tersebut. Nah, di Kematan Kang Semang tolong cari pemeran yang memang metaksu dan lagi logat beleleng seperti kata Bapak yang awal. Itu logat beleleng juga gampang-gampang susah. Memang harus, kalau tidak orang beleleng yang melogatkan itu agak susah ya dia. Jadi ya tolonglah cari dulu pemeran yang lokal, bagaimana caranya biar nanti metembang, logat beleleng masuk, kemudian metaksu kembangkan tersebut. Terima kasih, selamat buat Bapak berdua, yang salut, apresiasi sekali, terima kasih sudah mengangkat budaya Buleleng. Makasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu Putu. Dan di belakang Bu Putu kita masih memberikan kesempatan satu penelpon lagi di 23455 untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan atau aspirasinya terkait topik yang kita angkat kali ini. Halo. Ya, halo. Oh, kecil sekali suaranya, ya ampun. Iya. Kita nggak tahu di bungkulannya. Iya, Pak Astawa di Bungkulan. Ini Silakan Pak. kita yang sambut baik sekali. Ada suatu ide-ide yang mengangkat bagaimana masyarakat Buleleng agar betul-betul diketahui khususnya untuk masyarakat Buleleng. Jadi ide-ide ini jangan sampai hanya cerita-cerita yang seperti sekarang ini dikumandangkan. Cerita-cerita lain juga betul. Tapi yang lebih penting, Bapak narasumber, dampak daripada cerita ini atau film ini yang akan disampaikan itu mudah-mudahan berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng. Maksud yang dampak itu begini, agar pembuatan daripada cerita-cerita ini mengarah pada moral. Karena yang lihat kalau cerita daripada yang disampaikan ini adalah bagaimana moral seorang pemimpin kepada rakyatnya. Masa ada seorang pemimpin mengambil istrinya. Inilah moral-moral yang nanti kalau bisa Bapak mencari atau menggali lagi cerita secara pesan-pesan moral baik inilah disampaikan kepada saudara-saudara kita khususnya di Buleleng, sehingga apa yang menjadi tujuan kita hidup betul-betul berdasarkan sastra agama. Itu yang kami harapkan. Nah, satu contoh mungkin nih, kita di Buleleng ini kan punya saudara kita di Balai Agung ini sedang dibangun bagaimana citra seorang ibunya Bung Karno itu betul-betul itu supaya kita mengetahui generasi milenium ini jangan sampai terus terang maaf sebagai generasi jangan generasi HP, hanya generasi hanya generasi peminat saja, itu istilahnya menikmati saja itu. Nah sekarang mudah-mudahan dengan Bapak bisa begini memberikan suatu pelajaran kepada generasi yang penerus, karena generasi penerus adalah penerus perjuangan bangsa Indonesia, penerus bagaimana leluhur kita memperjuangkan kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan dan terakhir mengisi kemerdekaan. Itu yang penting sebenarnya. Makanya sekali lagi cerita-cerita itu supaya berdampak yang berkesan moral. Sekian, terima kasih. Om Santi. Baik, terima Pak. kasih Pak. Oke, langsung saja kepada Pak Satria dan Pak Kusuma mau menanggapi, merespon aspirasi-aspirasi yang sudah diberikan yang dari Pak Karyana, Bu Putu dan Pak Astawa. Ya. Mumpung biar saya ingat ya. Yang terakhir Pak Astawa itu menarik ya. Okay. Karena kalau kita lihat yang nelpon dan ada yang anak muda kan. Bahwa kita pun juga melihat bahwa generasi muda ini Jaya Pranata Sari itu sudah
memudar gitu. Ini cerita apa sih gitu. Iya. Makanya ini penting juga ini sehingga generasi muda tahu kita punya sesuatu yang sangat powerful gitu, sangat kuat gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ada betul. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan juga sahabat yang lebih kepada Beli Kadek Karyano. Karena beberapa kali saya berproses juga selalu ngobrol dengan Beli Kadek tentang proses. Misalnya Bung Karno kemarin penggarapan drama Bung Karno yang panjang sampai 7 seri saya garap itu. Juga dorong-dorongan tadi, usul-usulan tadi tentang memang karena kita menyadari sulit sekali memang mencari pemain, maka memerlukan latihan. Logat Buleleng lagi. Iya. Nah, bisa Wiramo lagi. Nah, dia perlu itu kita perhitungkan karena itu perlu latihan. Latihan mudah-mudahan kemudian atas kasih sayang Ide Betara kita lancar akan mendapatkannya. Kelihatannya secara matematika mungkin sulit, tapi nanti kalau sudah petunjuk beliau dari atas, jodoh itu datang tuh. Pasti kami yakin karena itu kami melalui suatu proses dulu, tidak sekedar niskal seperti ini, tapi juga melakukan proses persembahyangan untuk mohon supaya lancar. Jadi terima kasih Beli Kadek. Yang kedua dari Ibu yang dikatakan tadi tentang pesannya mencari yang bertaksu. Ya, bertaksu. Itu kalimat hebat. Ya, memang kita ingin mencari yang bertaksu. Jadi tidak hanya lewat seperti itu juga akan dilakukan di kamera nanti, dicek dulu bisa nggak ini, bagus nggak. Lalu akan ada ketika akan pembuatan teaser misalnya akan coba juga mereka tuh berakting gimana supaya nantinya. Sebab apa? Sebab kalau taksunya kalau biasanya orang bertaksu kaitan dengan pementasan di panggung, taksu itu langsung, tapi ketika di kamera tuh pasti lain lagi. Nah, ini orang Bali jarang memang berekspresi di kamera. Tradisi ini tradisi yang baru kan. Coba lihat berapa sih ada produksi film dari Bali? Kan tidak ada. Yang ada produksi film TV pun tidak terlalu banyak. Yang ada kan dari luar sebenarnya industri itu. Nah, kita mau mulainya. Kita sadar bahwa karena itu proses casting ini yang sangat sulit. Ini yang tersulit dari ketimbang yang lainnya. Yang lainnya sudah kami saya sudahlah pernah mengalami itu. Sudah tahu lah. Cuman casting ini siapa nih? Kalau kita nyari soalnya kita usahakan dari memang pemain lokalan itu loh. Seperti itu. Kemudian keprofesionalan lagi. Kalau sudah mau tahu dia, Pak saya bisa latihan Jani. Enggak bisa gitu. Enggak. Harus total menyerah kepada kesenian itu. Total menyerah pada kalau sudah mulai dia siap ingin ikut peran kita udah siap. Karena nantinya karya film itu bukannya karya kami berdua, juga karya dia. Dia namanya juga kan terangkat. Kamu luar biasa sekali, bagus nih itu. Seperti itu. Yang ketiga dari Bapak Riba, Pak, terima kasih sudah berusaha memberikan masukan kepada kami walaupun terputus. Jadi terima kasih Pak Riba. Semoga pikiran Bapak yang baik juga kita bisa sajikan jadi karya yang bagus. Yang terakhir dari Pak Astawa ya. Nah, pesan-pesan itu memang seperti dikatakan Putu tadi itu. Memang ini sebenarnya kisah yang luar biasa. Coba kita buka beberapa kisah-kisah yang ada di Bali tradisi itu. Nggak ada kisah seperti ini, kisah cintanya ada, heroismenya ada. Heroiknya bukan hanya yang perlu juga anak muda generasi sekarang adalah kesetiaan kepada pemerintah, kepada pemimpin. Itu sekarang yang paling penting. Jaya Pranaka sudah menunjukkan setia dia kepada perintah, disuruh mati pun dia siap. Percaya pada raja itu loh. Sekarang kan enggak. Bukan enggak ya, kita harus mulai berpikir sudahkah kita seperti itu. Ya. Ada memang yang setia sekali seperti itu, dia patuh. Ragas yang patuh, agama sudah mengajarkan begitu, setia kepada orang tua, kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada guru. Nah sekarang sudahkah kita begitu? Nah lewat film ini kita juga mencoba mengingatkan, kalau sudah setia seperti itu pasti akan ada pahala bagusnya. Nah, dan itulah lewat film ini. Ini kalau kita lihat di kisah-kisah rakyat itu kan nggak sebanyak, tidak ada seperti ini. Nah kemudian setia seorang perempuan yang setia pada suaminya. Selama ini banyak orang menciptakan image bahwa Buleleng ini cewek matre, Buleleng ceweknya matre. Nggak, buktinya Lion Sari nggak. Lion Sari itu walaupun dikasih uang banyak, kamu akan dapat istana, makan emas. Nggak, aku tetap pada suamiku. Mana ada kisah-kisah di Bali Selatan seperti itu? Nggak ada. Ini berani setia terhadap suami, kisah cinta. Jadi Lion Sari juga mengingatkan kita bahwa dia menjadi perempuan yang luhur, yang setia kepada ucapan cintanya itu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang menarik. Maka itu kita
kita berusaha Astung Karo ini, Om Suwaho, bahwa kami bisa melahirkan karya film yang memang memiliki bisa mendapatkan tempat secara artistik dan juga secara moral. Gini, industri film itu selalu berpusat di Jakarta ya. Kalau kita melihat film itu selalu tumbuh di Jakarta gitu. Tapi sekarang industri film di daerah juga harus dikembangkan gitu. Karena ini sangat padat karya pertama dan sangat memerlukan banyak hal gitu ya. Karena film kan ada seni ukir, seni seluruh seni Banyak terpadu seni gitu di situ ya. Seluruh seni terpadu di sana, seni tari, seni peran gitu. Jadi sebenarnya ini juga selain juga menjadi sebuah pemicu gitu ya, pemantik untuk bagaimana produksi film berkembang di daerah gitu loh, dengan menggunakan bahasa lokal. Ya diharapkan ini bukan karya terakhir gitu, akan dari kami akan tumbuh juga sesuatu dan merebut penonton juga kan. Wih, ini ada film berbahasa Bali nih, bahasa Bali gitu, dibuat dengan benar gitu ya. Sehingga melalui film ini medium yang sangat kuat, orang kembali lagi mencintai daerahnya gitu. Saya tidak begini. Film yang laku di luar itu sebenarnya film-film daerah yang dibuat dengan benar gitu loh. Film saya yang diputar di Rotterdam itu bahasa Bali gitu loh. Jadi kita bagaimana memindahkan pusat film tidak hanya di Jakarta aja. Ketika Bali bisa menjadi sebuah pusat film, itu akan luar biasa sekali secara ekonomi, secara banyak hal gitu. Iya. Juga begini, harapan saya mudah-mudahan juga ini industri film itu mulai bangkitnya justru diawali dari Buleleng. Kalau kita lihat sejarah perfilman Bali, sebenarnya kan Buleleng yang paling berani duluan, Agung Panjitisno dari keluarga Puri itu loh, justru bereksperimen menghabiskan uangnya untuk membuat karya film pertama tuh. Berarti keberanian dulu tuh, mari kita tertantang anak-anak muda sekarang untuk membuat seperti itu. Nah, kita mudah-mudahan juga lewat film ini menggugah itu, sehingga di Buleleng lah menjadi pusat industrinya film, bukan di daerah lain atau di Denpasar. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, jadi sudah sangat lengkap ditanggapi pertanyaan dan aspirasinya oleh Pak Satria dan Pak Kusuma. Ada satu pertanyaan lagi yang ingin Ade tanyakan ya ke Pak Satria dulu. Sampai saat ini apakah sudah ada orang yang mencalonkan dirinya atau melamar gitu ya untuk menjadi seorang Jayaprana atau Layonsari dalam masa pencarian ini? Sudah ada. Tapi tentu kita masih memerlukan lebih banyak lagi pilihan. Sudah ada, tapi masih perlu banyak. Dan kita belum memutuskan apakah si A, si B, karena prosesnya masih panjang nih, kan November, ada Desember, ada kemudian pertemuan langsung kepada berbagai pihak, mau kita minta masukannya gimana nih. Jadi bukannya keputusan saya. Kalau di dalam dunia teater, sutradara memutuskan, saya orang teater saya sendiri, nggak perlu melibatkan banyak orang. Tapi kalau dalam dunia film, karena banyak yang harus diperhitungkan, maka kita putuskan bersama-sama. Sudah ada. Oke, jadi sampai saat ini sudah ada, tapi masih terus mencari. Masih kita gelisah, ya? Masih terus bergerak. Kita ada email jayapranafilm@gmail.com, jayapranafilm@gmail.com. Itu sebenarnya siapapun bisa ngemasukkan ini gitu. Ya, mengirimkan kamu pakai HP kamu aja. Ini kan kamu ngomong bahasa Bali sana bisa ngoceh selama 1 menit, apapun yang kamu bisa katakan ya, artinya dengan sopan gitu, terus kirimkan aja ke sana gitu. Kami ingin melihat cara kamu bicara aja gitu. Sebenarnya buat main film tuh lebih gampang dari main teater loh, serius loh. Sebenarnya gitu. Cuma orang nggak tahu aja. Makanya kita yang ingin memberitahu kamu gitu. Gitu, bahwa kamu tidak diperlukan untuk menjadi orang lain. Jadi diri sendiri. Dari diri sendiri. Kok Pak, saya jadi diri sendiri tidak bisa? Waduh, persoalan kalau sudah begitu. Terus selama ini jadi siapa dong? Iya, kalau kamu menjadi diri sendiri, kamu tidak bisa. Lupa dia selama ini jadi orang lain ya. Lupa diri. Gitu. Maksudnya bahwa kita tidak ingin menjadikan kamu itu, Jayaprana Layonsari itu ada di dirimu. Romeo itu ada di dalam dirimu. Juliet itu ada dalam dirimu. Seluruh tokoh itu ada dalam dirimu. Itu loh. Itu yang kamu harus bangkitkan. Itu aja sih sebenarnya.
Oke, jadi pemirsa sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita hari ini dari Pak Satria dan Pak Kusuma. Terima kasih Pak untuk 1 jam menemani kita di sini ngobrol di obrolan pagi terkait tema kita yakni menemukan pemeran Jayaprana dan Layonsari. Jadi kepada Pak Satria dan Pak Kusuma diberikan kesempatan menyampaikan closing statement yang diawali oleh Pak Satria dulu. Terima kasih, mudah-mudahan dari obrolan kami, teman-teman, rekan-rekan, saudara, semeton, samian, tertarik untuk urun rembuk, untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan film yang kami niatkan secara luhur menjadi karya yang kebanggaan kita bersama. Silakan, terima kasih semua. Ya, dilanjutkan Pak Kusuma. Ada satu kata yang sampai saat ini saya renungkan, itu kalimat dari Ibu bertaksu gitu ya. Itu kalimat yang mungkin menjadi bekal gitu ya, bahwa setiap orang tuh bisa mempunyai taksu gitu, asalkan memang itu dibangkitkan gitu. Seni peran adalah seni yang sangat kompleks tapi juga sederhana gitu. Seni peran itu sesuatu yang ketika ada niat baik, ketika kamu memerankan itu dengan jujur, setiap orang bisa, karena setiap orang tuh bisa menangis. Setiap orang tuh bisa tertawa, gitu. Tapi ketika tangisan kamu bawa ke publik dan biarkan orang melihat kamu menangis, itulah taksu gitu. Itu loh. Oke. Terima kasih kepada Pak Satria sekali lagi dan kepada Pak Kusuma yang sudah mau menyempatkan berbagi banyak hal ya tentang perfilman, khususnya kali ini membahas tentang Jayaprana dan Layonsari. Untuk pendengar setia Radio Guntur yang ketinggalan pembahasan kita di obrolan pagi kali ini, jangan bersedih hati dan jangan khawatir karena bisa mengeceknya langsung di kanal YouTube Radio Guntur. Jadi pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam di sini saya menemani Anda. Jangan pernah meninggalkan ya, jangan pernah pergi kemana-mana. Jadi terus ikuti obrolan pagi setiap hari Selasa dan Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Sampai jumpa di hari Selasa dan Jumat selanjutnya.